We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. Halo teman-teman, kami akan melakukan penelitian sejarah nih mengenai rumah adat Siwala Jawu yang berada di Desa Dokan. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikutin kami. Halo teman-teman, kita udah sampai Desa Dokan nih. Kira-kira penasaran nggak sih gimana sejarah dan asal-usulnya Desa Dokan ini? Yuk kita lihat bersama. Nah teman-teman, sekarang kita ini sudah berada di dalam rumah adat di Desa Dokan di Siwala Jawu, dan kita bersama dengan Pak Baim. Dan bisa dijelaskan nih gimana asal sejarahnya Desa Dokan ini? Ya, nggak panjang lebar bisa nakku. Semampuku bisa lah aku jelaskan. Iya. Maksudnya tentang Desa Dokan dari awalnya kan? Iya. Kalau dulunya, kalau kata nenek moyang kita, aku pun dari nenek moyang kita ya. Kalau aku kan baru semalam ya lahir kan. Kata sejarah nenek moyang kita, awalnya dulu Dokan ini bukan Dokan namanya. Namanya dulu itu namanya kedauhan. Arti kedauhan itu kejauhan. Karena Dokan ini jalannya buntu, nggak ada cabangnya kemana-mana. Dari simpang kita masuk ke Dokan, itu mati di Dokan, nggak ada lagi cabang kemana-mana. Nggak ada ke Melaraya, jalan tembus, nggak ada. Jadi kalau masa dulu, jauh kali dibilang orang, karena nggak ada kendaraan. Kemana-mana jalan kaki, sepeda pun kalau punya sepeda itu udah termasuk istimewa. Kalau dulu. Tambah dulu, tambah terus berganti terus zamannya, meningkat, tambah. Jadi ada kereta, ada mobil, gitu. Terus sudah tambah banyak beberapa orang masyarakat di Dokan ini, jadilah Dokan. Sudah banyaklah kira-kira ada 150 tangga dulu ya tahunnya, kalau nggak salah aku itu masa 1900-an lah, ataupun 1800 sekian. Nah. Baru jadi Dokan. Iya, baru jadi Dokan. Jadi Dokan ini dulu rumah nggak ada rumah tersendiri-sendiri, walaupun ada rumah tersendiri-sendiri pribadi, itu pakai palas semua, tahu palas kan? Pakai apa tuh namanya? Pakai ada kakinya. Oh iya, tahu. Nah, itu ada, itulah palas namanya. Nah, pakai palas dulu semua rumah-rumah di kampung ini, karena rumah Dokan ini dekat dengan hutan. Nah, maka dibuat pun rumah adat seperti ini sama rumah pribadi kayak panggung, kayak apa namanya itu, pakai palas itu, kaki itu, karena dulu banyak binatang buas, harimau, semualah binatang dari hutan itu pasti keluar, bisa memakan manusia waktu itu. Karena itulah maka dibangun rumah memakai palas. Iya. Iya. Iya, itu dasarnya. Maka rumah zaman dulu itu ada semua apanya, palasnya, tangganya. Sesudah maju, sesudah meningkat, ya, udah ada rezeki, zaman udah mulai meningkat, ya, sedikit demi sedikit timbullah apa, buat rumah sendirilah. Jadi nggak lagi. Ya, berkembanglah ya jadinya. Jadi tinggal cuma berapa biji lagi tinggal rumah adat yang kali. Kalau sekarang, kalau dulu masa zaman dulu rumah ini kan banyak rumah adat. Banyak, ada 15.
ada 15. Sebelum aku lahir 15. Sesudah aku lahir udah banyak yang roboh. Yang setelah aku lahir pun udah banyak juga yang roboh. Sekarang tinggal 5. Yang 5 ini dikepalai oleh ginting unti dokan. Karena ginting dokan yang mengepalai dokan ini. Nggak bisa marga yang lain kecuali ginting. Berarti 5-5 ada rumah. Nggak 5 cuman, ada 15 kemarin. Semua sekarang tinggal 5. Oh, yang sekarang ini kan jadi kepala sama dia. Iya, itu wajib, harus. Karena kita kalau karo, orang karo, marga si 5. Nah, itu turut setelu. Lah, Mia rumah adat 8 keluarga, satu atap 8 keluarga. Ada dapurnya gelgel, dapurnya 5 gelgel ingin tempat tungkuna. Merga, dirakut dengan merga. Dari kanah bagai dia gelgel. Enda tetangga serahai, sada 2, itu tengah sada. Makanya arenda sada dapur, di barat. Nah, makanya akan gelgel. Nakan lebay, dung tas nakan teh, ikan dan sebagainya, seterusnya. Gay iya. Terus kenapa dokan ini bisa dibilang desa budaya gitu? Karena jadi desa budaya di dokan ini karena penariknya dari rumah adat ini. Karena di mana-mana pun rumah adat cuma ada di dokan ini masih. Karena di kampung lain udah musnah semua karena dibakar Belanda dulu. Itulah hebatnya mistik. Gimana saya bilangnya? Kalau nenek moyang kita dulu sumpahnya rumah adat ini sangat bagus. Pada zaman penjajahan di mana-mana rumah adat dibakar oleh Belanda. Tapi di desa kita ini nggak mampu Belanda itu membakarnya. Kenapa? Coba inilah atap. Ini atap rumah adat kita ini. Pas masa penjajahan, Belanda menghuni rumah kita ini. Semua. Orang kampung ini ke hutan semua, mengungsi. Terus datang si Belanda ini mau membakar rumah ini. Ambil dulu korek. Bayangkan kalau hijau kan kok dibakar langsung. Dia nggak tahu itu apa rahasianya. Rupanya ketika dia mencoleskan korek itu, apinya mau mencilu apa itu, nggak tahu dia si opung lah kita buat mistik. Kan nggak mungkin jadi. Karena penghuni kampung kita ini sangat bagus. Itulah ada garam, itulah ginting. Rumah kita ini tempatnya. Setiap festival itu diturunkan kemarin, dua kali diturunkan garam itu. Itulah dulu kalau ada musuh dari luar kalau membahayakan untuk khususnya tanah karo Indonesia, khususnya di kampung kita ini, itu pasti ngomong itu. Tapi omongannya kita nggak ngerti, nggak ngerti apa omongannya. Pokoknya berkata dia, entah kayak gini nanti suaranya. Kalau ada, kalau udah berkata nanti ya, berbunyi nanti dia, pasti tanda besar kita. Kenapa dia berkata? Pasti ada maksud dan tujuan. Pada saat itu ditanyalah para ahli. Dulu kan nggak ada gereja, gereja pemenan namanya. Jadi ditanyalah para ahli. Dai berkata opungah, lah kami kai maksud dan tujuannya. Bukan ada sorana ni masih takwari. Iya, bagaimana sorana ni na? Tahu kah bahan nama iki na di mantra-mantra ina? Jelas kenal lah, tak isi kasung kunna. Oh, bagai kak dinda mengong si tadingken kuta. Reh musuh. Bagai kak nina dari cakap nina. Oh, baru ilaporkan man pemerintahan. Adi gel-gela boleh pemerintahan man pengulu kuta mungkin tinggalkan. Makanya mengumumkan pengulu kuta. Ngongsi tadingken kuta laus kita ngurah musuh tani. Kepaikan masagat reh. Musuh tagal-gal penjajahan. Masa sadem sangai mengongsi kita kerina. Terus apa aja kelebihan dan keunikan di desa Dokan kita ini? Ya, itulah rumah adat ini. Makanya para turis
tamu-tamu dari mana pun dia itu datang ke sini karena dia udah langka kayak rumah kita ini, di mana-mana nggak ada lagi. Makanya sekarang pemerintah udah mencanangkan rumah ini harus dirawat. Makanya di rumah ini diwajibkan tidak bisa memakai gas. Karena pengawet dari rumah kita ini asap. Biring pe sabudu pe kariya labu biring tandu coba kan tandu sabu parai lam biring. Lebih bagus cet sadaina asangkan cet si Kabanjaya. Di rumah tenda umurnya 125 tahun lah kurang. Lebih kurang. Pas laku tak. Terus kayak bisa sampai berapa lama rumah ini bisa tahan kayak gitu? Itu tergantung perawatan kita. Kalau misalkan kayak kita rawat kayak gitu mungkin sampai 300 tahun ini. Ya bisa. Ini kan kayunya kan kayu apa kemarin tempo apung kita ini. Terus waktu membangun rumah ini 2 tahun lamanya. Membangun rumah ini itu cukup setiap palas kan, rumah ini kan ada palasnya semua kan. Nah berapa itu palasnya nanti hitung kalian di bawah. Itu setiap palas itu ada doa. Udah banyak rumah adat roboh. 1 biji pun orang nggak pernah dimakannya. Padahal rumah adat ini di bawahnya itu banyak rumah kecil-kecilan. Rapat dia ke rumah adat ini. Ketika rumah ini roboh nggak dihuni lagi, karena nggak dihuni roboh dia kan, itu nggak ada menimpa korban nggak. Cuman debu-debunya itu kotor-kotornya itu ya terterbang masyarakat itu kan wajar. Tapi 1 biji binatang pun nggak pernah dimakan. Itulah hebatnya. Aku udah pernah nampak 1 roboh. Inilah rumahnya yang udah tingkat ini kan. Itulah rumah lelang. Aku waktu itu masih kecil. Pas robohnya di rumah ini kan, datang hujan. Angin kencang. Kayak gini apanya rumah ini. Rumah ini kan kayak gini atapnya kan. Padahal di rumah ada 1 kemarin nenek-nenek 2 putar. Petir memang hari itu kemarin pas hari buruk rasa. Pas rumahnya ada ini. Itulah pertanda-tandanya. Pas rumahnya itu kan kayak gini tuh dia. Nah, jadi udah tutup kayak gini tadi atap ini kan. Padahal di rumah orang nggak kenapa-kenapa. Padahal yang melihat udah khawatir. Wajar. Nenek itu di dalam. Iya, dipanggil lah, diambil ke rumah. Ke rumahnya semua orang, masih ke rumahnya banyak orang karena enggaknya jatuh ini ke bawah. Kayak cuma 2 ini aja kayak gini. Iya, tuh atapnya ini kan kayak gini. Jatuh, kayak gini tadi kan jatuh. Ada 2 lagi. Iya, udah apa dia? Udah menimpa tutup ini dia di sini lah, tempat kayu ini. Di tempat kayu ini udah tutup itu. Berarti nah itu tadi di bawah sini kayak Iya, gini. kayak gini lah. Nggak bisa walaupun gimana pun datang pun kemarin tsunami apa segala macam itu nggak lebih tenang aku di sini daripada rumah gedung kayak gitu. Iya. Berarti dulu kan belum ada paku gitu. Gimana? Pakai paku? Gimana? Itulah uniknya nenek moyang kita. Dulu dia pakai sendi. Dia saling Mengkait. Iya, mengkait dia. Kalau sekarang walaupun kalian nampak ini paku-paku, ini zaman sekarang. Bisa dibilang zamanku, aku baru semalam lahir gitu lah kita buat. Iya. Karena apa? Kecil ke anakku, ku buat ayunan, ku buat paku. Makanya 1 biji pun nggak bisa lagi kita meniru ilmu nenek moyang kita. Seandainya ada pun sekarang dokternya meniru membuat rumah adat itu bakalan tidak bisa lagi kita bangun. Kenapa? Karena kayunya nggak ada lagi, langka, sangat langka. Ini tuh nggak tahu kita kayu Nggak ada apa. lagi itu, udah diolah sekarang. Segini aja kayu sekarang udah diolah. Segini aja kayu sekarang udah diolah. Kalau kapan kita bangun rumah ada seandainya banyak peluang kita. Kayunya aja dah selebar peluang. Kalau dulu caranya ini dari hutan dibawa ini dengan nyanyian, itulah enaknya. Ada Rame-rame orang itu Iya, gotong royong iya. sambil nyanyi gitu. Iya. potongnya dulu pakai apa
apa gitu, Bu? Cara potong Kalau dulu memotong kayu ini dengan kampak. pakai Ya, terus kan ada ini kan lu berat juga ini kan. Ada bekas-bekas parang-parang itu bukan parang yang apa namanya, itu beliung namanya, yang membuat apa ini yang apainya lah, merapikannya lah. membentuknya kan. Iya, membentuknya. Biar bulat gitu. Iya, beliung namanya. Kayunya ada panjangan lu. Ya kan kayu panjang kayunya aja pun zaman dulu masih suka-suka kita, masih memilih kita. Kalau dulu memotong kayu ke hutan itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Contohnya kita mau ngambil kayu apa ini kan, ini udah gotong royong kita ke hutan untuk mendirikan satu rumah adat. Itu harus ditebang satu dulu pohon kecil. Padahal udah didoakan tadi, udah dipanggil penghuni hutan. Izinkan kami opung, luruskan jalan kami, jangan buat kami terhalang. Itulah didong-didong namanya. Terus udah siap dia berdidong-didong itu kan, nyanyi-nyanyi itu, ditebang satu pohon kecil. Tap 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 tap. Tumbang. Kalau nggak sangkut yang kecil itu berarti bagus. Ada halangan kita laksanakan yang besar. Berarti penghuni hutan itu mengizinkan. Enggak. Kalau memotongnya itu udah kampung juga, tergantung ginting dokan. Berarti Iya. kalau misalkan kayak tarigan gitu yang Bisa, ada semua. Namanya pun margasilima. Semua itu ikut semua di dalam itu. Gotong royong, namanya pun gotong royong. Kalau dulu masih erat hubungan, enggak ini milikku, itu ajangku ya, ajangku ya. Aku 2 jangku, aku sadar. Aku telu, aku lisenku betul sadar. Lado. harus sama aku. Berarti Harus. kalau aku mau bangun, kan bantu aku. Lalit Kalau pid mau bangun, ada lendu je, lalit pisendu, ikut saja kan bergotong royong semasa peraturan masa pembangun rumah adat ngulik rumah adat itu. udah ada haknya. Iya, udah pasti. Udah pasti. Berarti kayak sekarang kayak gitu, nggak ada lagi lah pembangunan rumah adat yang baru. Iya, nggak ada lagi. Kalau sistem dulu nggak ada lagi, itulah. Berarti sampai sekarang kayak cuman ini 5-5 ini aja cuman yang Iya, dipertahankan. sampai iya, sekarang. itulah. Itu pun masih udah rawan itu sekarang itu. Oh, yang di depan ini. Ini, iya, ini nggak mungkin berapa tahun lagi cuman itu bahasa. Nggak ada lagi. Bentukannya pun ada nggak mungkin sama yang ini. Iya, enggak. Berarti Iya, Kalau uniknya rumah ini semua kena dari 5 rumah ini. Yang paling apa kan rumah kita ini lah. Yang paling paling kuat. Ya, karena di sini harus dipakai terus sampai sekarang adat dari nenek moyang kita dulu. Kalau rumah yang lain ini itu pasti duluan nanti semua. Karena apa? Orang itu udah mengenakan gas magicom, Oh. tidak memakai asap lagi. Oh, pantas lah di rumah Bibi ini cuma ada simbol di depan itu. Iya. gitu ya, Bi. Iya. Oh. Kami memang itu kami harus kami pakai karena apa? Karena opung itu kami harus bukan kami sembah dia, bukan kami, tapi kami harus hargai. Kalau tidak kami hargai, jangankan tadi apa mau ke rumah aja pun kita nggak bisa. Aku buka, itulah keunikannya rumah kita ini. Kalian aja semua ini, kalau nggak bersih tadi hati kalian, nggak sanggup kalian naik ke atas. Itulah rahasianya. Contoh, kemanya kamnakku. Ada opung dulu. Ada mistiknya itu nggak bisa dibilang nggak bagus, menyakitkan sama orang, nggak mengobati. Terus si opung ini disalurkan sama kamu untuk menjaga semasa-masa perjuangan untuk sekolah lah, biar jangan kena apa di sekolah, biar jangan diapain orang, biar bagus dia. iya terlindung. Tapi kalau sama orang mesti opung dulu itu menyakitkan, nggak sanggup kamu tadi kesini nakku. Nggak sanggup kamu ke rumah pun. Begitu kamu melangkah menaik tangga kita itu, pasti kamu terpeleset. Paling tidak patah kaki ini. Itu dia. Kalau punya niat sendiri. Iya, itu nggak bisa. Makanya rumah kita ini apapun nggak bisa hilang.
terletak pun nanti di sini uang, kalau di tempatku ini lewat pun nanti nggak ada hati dulu apa neko. Kalau neko bisa neko, bisa. Karena apa? Karena uang kan bisa silap. Oke, silap kamu ambillah. Nggak ada orang nampak, ambillah. Oke, selamatkan di sini. Tapi di luar dari dokan ini nanti bisa lenyap nyawa. Berarti nggak boleh sembarangan kayak gitu. Itulah, makanya itulah keunikannya rumah kita ini. Udah, biar tahu kalian ya, orang yang datang ke rumah kita ini pasti berhasil. Kalau serius, kalau kalian ikhlas, kalau kalian dari hati. Kalau kalian sekedar ya iseng-iseng biar siap tugas, itu terserah kalian. Tergantung kalian, terserah kalian. Aku, selama aku mendiami rumah adat ini, anakku udah banyak. Anak-anakku udah banyak kali dari kampus USU, Unika, Unimed, UI, dari mana-mana saja. Itu udah kontakku di semua di HP semua sampai detik sekarang kontak. Iya. Nggak ada hubungan darahku sama dia, tapi dia udah mamanya aku. Dia selalu minta doa sama aku. Wisuda berjuang kalau ada pertandingan tak apa tugas dari sekolah itu wajib dia. Nggak kusuruh, padahal nggak punya lagi dia, tapi dia nggak pernah lupa dengan aku. Mak, Bi, Mami, doakan aku ya Mami, aku gini. Oh iya nakku, semangat ya nakku, pasti bisa nakku. Kalau udah kamu ingat aku pun nanti kubawa kamu dalam doaku. Selesai dia berapa itu kan, dihubunginya aku. Makasih Mami, berkat doa Mami. Ini kan tanggal 12 ini waktu wajib ke Medan, wisuda dia. Padahal saat di skala standarnya kebetulan kaya ras wisuda. Wisuda mau ribuan. Rasa doh, usahakan datang di. Mama udah mau jumpa sama kamu. Tapi bagi kamu, Mama harus datang. Mama harus jumpa dengan mamaku. Itu karena udah nggak punya kali sama mama adik. Padahal aku nggak punya apa-apa. Mau berangkat pun ongkosku pun nggak ada. Aku nggak malu, betul. Tapi kan hatiku gimana lah. Mudah-mudahan diberi Tuhan nanti rezeki biar bisa aku berangkat dengan anakku. Ngapa-ngapain ada masalah dia ingat aku. Pasti berbagi dia sama aku. Semua berhasil yang berangkat dari rumah kita ini. Tapi syaratnya kalian ikhlas. Artinya seriuslah kalian mengambil ilmu ke rumah ini karena opung kita itu tahu dia, bukan kita menyembah dia ya, bukan. Dia pun punya Tuhan, kita punya Tuhan. Dia nggak sembah, enggak. Kalau rumah kita ini nggak bisa kan berbahasa pantang. Ari bahasa kembali, ay ulakal, rubah tipi rumah ini ada. Si tinjun kami, si isakan kami ada rumah tenda. Kalau misalkan kayak ada yang berantem kayak gitu, apa yang terjadi? Harus diturunkan. Kemana aku? Rumah Enda, rubah tindak gilakiku. Gustinju gilakiku aku. Labahena bila banci lewat na. Labahena pujabu sadah lah doro. Rutang mis aku menanak rut. Emperatur rumah adat. Berarti kalau misalkan kayak dulu 8 keluarga pun yang tinggal dalam rumah ini gitu nggak ada dia yang berantem gitu berarti? Enggak. Ada keluarga. Saling jaga perasaan. Belum. Kan setelah kayak zaman dulu kayak Kan di rumah galangnya dalali perubatan. Saling menjaga perasaan. Seandainya nambah pendetiku sedenda, lah sudah kan. kayak pendam sendiri aja. Iya. Gitu ya. Tapi lah baci berbalas atas perbuatan, tingkah, semuanya nggak bisa ditunjukkan. Itu pantang, marah. Jadi kayak ada dulu kayak dulu ada kayak di rumah ini gitu yang dia berantem sampai dikeluarkan kayak gitu. Banyak. Karena nggak bisa diarahkan. Peraturan rumah ini itu wajib diarahkan sama yang pendatang mau menghuni rumah kita ini. Itu wajib disarangi. Berarti makanya kayak sekarang pun kayak gitu udah gimana namanya, udah nggak tahan orang tinggal sama yang Iya, lagi. makanya Nggak. di rumah kita ini wajib yang bagus-bagus. Hati tulus, bersih. Opung itu pembertuhan.
Tapi apung itu dia membimbing kita agar kita menjadi orang baik. Lebih baik lagi. Iya, biar orang jadi orang ramah. Tuhan itu pun yang dia suka orang baik, orang ramah, yang beretika, bukan sembarangan ngomong. Bukan kita sembah opung. Enggak. Aku aja pun takut. Takut aku. Betul, jujur saja. Itulah dia nak. Lagi mau ke tanya nak. Ada lagi? Arti jendela ini ada gitu? Iya. Arti ini atau Ya, di jendela gelal rumah pintu kerik gelar. oh iya. Bagus, adik pertanyaan kena pasti dijawaban. Di rumah tenda, pintuna, rumah kam, li singalong-ngalau sakam bendi-bendi gelarna. Mali bagai jemakan telua. Oh iya. Singalong-ngalau sa di rumah adat. Mari nina kina di Jerman radai. Sapa nak mari nina. Terus kita si siapa ya? Oh iya, bagus. Aku naik ke atas aku pegang. Iya. Terus kan ada pengeret-eret. Oh, Iya. Cecak itu artinya itu mengusir roh jahat yang kayak aku bilang tadi mesti yang gak bagus itu ditolak itu. Yang menanduk itu tanduk karbo. Ya, itulah mengusir setan yang gak bersih datang ke rumah kita ini. Semua kita ini bertendi, punya roh kita semua. Nah, tapi roh itu nanti jahat kayak aku bilang contoh tadi sama anakku ini itu ditolak. Itulah hasilnya tadi, belum melangkah pun terpleset, paling tidak patah keseleo. Itu udah ditanduk dari atas itu. Itu yang melihat. Di atas dulu. Itu tanduk itu kan ada tanduk kerbau itu. Pantasan di menghadap pasiratan. Itu kan tanduknya itu kan melihat ke bawah itu. Dia melihat orang itu masuk ke dalam. Oh, itu. Makanya dia tunduk ke bawah. Iya. Berarti selama ini gitu. Iya anakku. Itu artinya. Berarti kami baru tahu. Itu makanya kalau ada pertanyaan kalian bisa Bibi jelaskan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan gimana aku menjelaskannya? Nggak tahu nanti kalian di mana, di atas, di tengah, di bawah. Tapi kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Itu dia anak. Makanya apalagi yang kalian mau tanya aja aku bilang tadi. Ada isi mahuli ya bagi roh gagder. Welcome aja, ya welcome. Baca berhubungan. Baca berhubungan. Malah kita lihat jinujung dulu ningku. Malah jinujung bersih mencilai. Nampati kita lihat jinujung deh. Nampati kalau sakit. Lihat di setan salah nih, kuda usir lu, ulah sakit itu ya. Nih hidup pemana? Perumpamaan cibat. Contoh. Itu bagus. Bisa dia berkompromi. Bisa ya kontak dia. Kamu sih mencile kak dalam kendo teruskan ini nak kina dibagaikin. Cakap belas seteka cakap nak bagai iya. Sebagai perbandingan aku bukan kutuduh kan. Itulah. Bahasa rumah ada 3 keluarga si taling Gundari ya. Gundari kalau nakku 4 nar. 4 nari cetak. Gel waluh kami Gel bagus. Oh, berarti Bibi nggak cuma satu keluarga di sini, Bibi? Enggak. Oh, Kami Gundari 4 keluarga indah. 4 rumah tangga. Ada misalnya bagi misalnya sebelah dia kosong, kamu kan empati sebelah ini. Urat ada bilang ada jalan masuk. Gel si Doro masuk ke rumah galang pengantin baru. oh, berarti kayak kami nih kayak cuman wisata kayak gini nggak lu jalan? Bisa masuk ke yang menghuni. Oh, Yang menghuni, yang menepati. kayak tambahan baru gitu. Kalau asalnya ada orang masuk ke rumah kita ini itu diwajibkan kali itu pengantin baru. Kenapa? Karena pengantin baru ini belum tahu dia tentang adat. Kalau di rumah adat itu kental peradatan. Berarti kayak diajarin. Iya, harus tahu adat. Walaupun dia nggak tahu adat itu bisa dibilang sama kayak dia bersekolah di rumah ini, pengantin baru ini. Kalau dia bertahan lama nanti mendiami rumah adat ini, dia pasti ahli nanti dalam adat istiadat karo. Karena rumah adat ini harus dipakai adat karo. Peraturan adat itu dalam Margasi 5 Berarti kayak adik kayak gitu pun yang perempuan kayak nggak
nggak seenaknya aja dia berarti sama bapak kayak gitu ya, Bu? Nggak bisa. Kalau dulu anak si gadis di bawah tidur, mama papa sini. Kalau anak lajang di bawah, Di bawahnya. itulah di jambur dulu ada jambur di resung. Berarti masih kental kali lah. Iya. Berarti sampai sekarang pun masih Iya. dijaga kali gitu ya, Bu? Khususnya rumah kita ini itu wajib disarankan terus. Kalau enggak dimunculkan terus itu datang pun dari kalian kayak gini nggak bisa ku cerita. Kalau udah kami pakai kan zaman sekarang, ya gimana lah ya, nggak ada cerita sama kalian itu aja, nggak ada cerita. Kamu udah berapa tahun sini, Bu? Iya, aku dari rumah adat aku sampai detik sekarang. Aku cinta rumah adat. Aku nggak bisa lagi keluar dari sini. Seandainya pun ada rezekiku, lebih baik ku kasihkan sama anak-anak. Tak apa rencananya, tak sekolah apa rencananya, terserah. Tapi aku cinta sangat. Berapa tahun lagi lah aku bisa menempati rumah adat ini. Kalau rumah adat udah biasa, aku tengok aja udah puas aku. Nah, rumah keluarga adanya, bebasnya. Udah ditarik aku ke rumah keluarga, tinggal di rumah mama. Saya nggak mau, anakku pun nggak mau. Tinggal kayak di rumah yang Aku sangat cinta kali aku, betul jujur. Oh iya, setengah hidup Bibi udah habis. Iya, makan darah aku di sini. Bukan ku minum ya. Makan. Iya. Darahku ini udah bisa dibilang apa? Ya, seumur lah semua. Iya, seumurku lah. Aku diriku lah di sinilah lahirnya. Sehingga karena aku sangat cintanya kan, menciptakan aku. Memang ada kemarin datang dari dinas membuat miniatur rumah adat. Aku cuman perempuan, mama. Padahal kawanku semua laki-laki. Karena cintanya aku, karena aku lahir di sini, nggak berapa nanti orang seperti jiwaku, seperti pikiranku, kemauannya. Jadi aku maju terus, tunjukkan kemauanku dan bakatku. Maka aku ikuti kemarin perlombaan buat miniatur rumah adat itu. Makanya aku sekarang bukan aku pandai, bisa. Aku udah bisa membuat miniatur rumah adat. Dari Brastagi, dari Suko itu udah bergabung juga sama aku kemarin. Aku mama, padahal dia bapak-bapak. Suamiku nggak ada lagi. Itulah itulah jadi kendala sama aku. Perjalanan harus dibatasi. Karena apa? Nama baik itu harus dijaga. Karena kita nggak ada niat yang lain-lain kan. Padahal hubunganku dengan dinas juga nya. Padahal buat atap dia kan, tolong buatkan atapku ya, katanya sama aku. Kamu rapi buat atap dengan hijau. Apa bahannya bisa kami usahakan apa aja kin, katanya. Ini antar bilang kayak gini di telepon. Terus datang dia sama istrinya, rumah dia sama istrinya. Oh ini katanya. Terus kapan ku ambil katanya? Seminggu lah nanti. Karena dia membuat rumah adat yang besar, rumah adat yang besar. Untuk gereja lah, untuk apaan gereja itu dibuatnya. Tapi atapnya itu udah aku membuatnya, aku yang membuat. Nah teman-teman, berikutlah tadi sejarah dan wawancara kita dengan ini. Dan ada Bi pesan atau saran untuk generasi muda sekarang ini supaya rumah itu tetap? Iya, udah pasti adalah anakku. Karena aku sangat cinta rumah ini kan. Iya. Mauku. Ya setelah nggak ada lagi penanti aku, kalau bisa kalian rawatlah seperti kami merawat ini. Karena apa? Nggak bisa lagi kita ciptakan rumah seperti ini. Nggak bisa lagi. Di mana-mana pun nggak ada lagi kita buat. Seandainya ada uang rezeki kita untuk membuat rumah ini, itu siapa pun orangnya nggak bisa lagi. Dari bahan kita dulu larinya. Makanya aku minta sama kalian. Kalau bisa, belum tentu nanti. Mana tahu nanti kalian di luar dari kampung ini, belum tentu itu semua. Ada rencana kalian nanti, buatlah seperti rumah ini biar jangan terhilang nanti adat kita dari nenek moyang kita. Kalau kami nggak ada rezeki kami, udah bisa dibilang kayak gini-gini aja nanti terus sampai ke pulang ke rumah bapak. Nah, jadi saranku saling merawat, saling mendukung, saling mengarahkan. Kalau kalian dapat nanti masukan tentang rumah adat Desa Budaya Dokan, ya aku minta kalian berikanlah sama aku, berikanlah sama Desa Dokan. Bersama
sama-sama kita lah. Itu cuma. Nah teman-teman, jadi kan setelah dia dibilang begini, jadi kita harus menjaga budaya kita supaya rumah adat Dokan ini tahan lama dan generasi berikutnya bisa memperhatikan rumah adat yang sebetul-betulnya yang ada di desa Dokan ini. Karena Jadi adat bilang. karena adat ini, jadi mari kita sama-sama menjaga adat desa budaya Dokan. Kan gitu teman-teman. Jadi sekian presentasi kami, kerja kelompok kami. Terima kasih. Bye bye. Dadah. Cinta budaya Karo. Sayangi budaya kita, lindungi budaya Karo, kan gitu. Iya.